pada saat gua melihat, ternyata keranda terbang ini yang kita lihat secara kasat mata, aslinya itu dia kerandanya nggak terbang, tapi tetap ditandu oleh bangsa gaib. Halo teman-teman dimanapun berada, kembali bersama gua Hatim Maulana Arsya. Teman-teman, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Salam satu anugerah. Gua Hatim Maulana Arsya. Hari ini gua berada di kota Semarang. Halo buat warga Semarang. Semoga di masa pandemi ini kita semua terjaga kesehatannya dan tidak terjerat dengan yang namanya virus corona atau COVID-19. Nah, kembali kepada pembahasan. Teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kita kali ini, pada hari ini, gua akan mengupas terkait lampor atau keranda terbang. Nah, pada saat gua melakukan sebuah investigasi lintas dimensi, bahwa gua merasakan dan menemukan titik epicentrum objek astral di kota Semarang ini terkait atau terhadap sosok lampor yang diduga bergentayangan dengan menampakkan keranda yang terbang. Semoga Semarang dalam keadaan baik-baik saja. Nah, teman-teman dimanapun berada, pada saat gua melihat, ternyata keranda terbang ini yang kita lihat secara kasat mata, aslinya itu dia kerandanya nggak terbang, tapi tetap ditandu oleh bangsa gaib. Jadi keranda itu kan terbang tinggi. Nah, ini sosok gaibnya tinggi nih. Jadi kerandanya itu nggak terbang aslinya. Kalau secara gaib atau teman-teman yang memiliki indera keenam, yang memiliki mata batin, silakan cek, silakan telusuri. Ternyata keranda ini dia tidak terbang sesungguhnya, tetapi ditandu oleh bangsa gaib. Hanya saja kita melihat secara tak kasat mata. Maka mohon maaf, ketika kita melihat secara kasat mata, maka kita melihat keranda ini terbang, aslinya enggak. Nah, teman-teman dimanapun berada, terkait apa yang ditakuti oleh lampor dan terkait penangkalnya dan kunci. Jadi setiap titik epicentrum ini ya memiliki sebuah spektrum kuncinya. Jadi kalau misalnya ya, ini misal kuntilanak, dia takut dengan garam misalnya. Nah, maka lampor ini ada juga kunci yang dia takuti. Di konten berikutnya akan gue kupas tuntas apa yang ditakuti oleh lampor dan silahkan buktikan. Jadi gue Hatim Maulana Arsya tidak main-main, dan teman-teman dimanapun berada yang berada di kota Semarang boleh menjumpai gue. Kita berjumpa, bersilaturahmi, kita sharing-sharing. Nah, bagi yang teman-teman yang berada di tempat lain, tetap hati-hati, jangan kosong hati. Terus lakukan zikir di dalam hati agar kehati-hatian itu selalu berada di dalam hati kita. Nah, teman-teman dimanapun berada, terkait jenis lampor ya, sosok lampor ini, dia wujudnya itu merupakan sebuah zat atau hanya berupa anasir api, karena terbuat dari api, bangsa gaib ya, bangsa jin. Jadi hanya
berbentuk zat yang berlendir, akan tapi dia memiliki kemampuan untuk berwujud. Seperti contohnya berubah wujud dalam sebuah manipulasi objek, yaitu merubah wujud seperti pocong. Padahal beda, itu bukan pocong, itu energi lampor. Itu energi jin ya. Jenis golongan ini agak berbeda dan agak ngeri, mengerikan. Nah, mereka mampu berubah wujud. Nah, kalau kita melihat misalnya pocong dan sebagainya, kita harus teliti, ini sosok jenis seperti lampor kah atau beneran pocong? Nah, ini yang agak agak berat dalam membahas seperti ini, dan juga kita harus teliti dalam melihat. Jangan sampai salah kaprah dalam penglihatan bagi orang yang memiliki kemampuan indera keenam. Nah, teman-teman, lampor ini juga dia memiliki kemampuan, bangsa mereka ya yang suka nandu keranda, golongan mereka itu golongan mereka itu dia suka melompat. Pada saat dia melompat, maka jarak yang dia lompati itu sangat jauh, sekian radius meter per detik itu bisa dilaluinya. Nah, di konten berikutnya akan gua kupas tuntas asal usul lampor ini seperti apa, kok bisa ada lampor. Nah, berbeda dengan sosok yang ketuk pintu. Nah, nanti kita kupas di konten berikutnya. Dan juga akan kita kupas apa penangkalnya, dan apakah berbahaya atau tidaknya, apakah ini di setiap video-video yang beredar itu benar atau tidak, nanti gua kupas. Hanya saja gua berikan kunci di sini. Video yang beredar kebanyakan ada yang settingan, ada yang asli. Jadi kita jangan takut, jangan terlalu berlebihan dalam sebuah halusinasi dan imajinasi kita, karena lampor tidak menakutkan seperti yang dikira atau yang beredar informasinya di kalangan masyarakat. Di konten berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Gua Hatim Maulana Arsyah, sampai jumpa.